Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Hari ini kita akan lanjut lagi latihan persiapan tes SKB CAT part ke-8 untuk teman-teman yang akan mendaftar formasi CPNS penjaga tahanan. Bagi yang belum menonton video-video ataupun part sebelumnya, silahkan bisa kalian cek di playlist atau teman-teman bisa juga scroll di video dan juga bantu subscribe, like, komen dan juga share-nya agar video kita bisa bermanfaat dan berkembang untuk yang lainnya. Nah teman-teman, mungkin untuk kalian yang menonton video ini bimbonya ini sudah habis ya, tetapi kalian bisa beli tryout-nya, link ada di deskripsi video ini. Jadi bisa kalian beli tryout-nya dan tentunya ada juga rekaman pembelajarannya ada, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini untuk membelinya ya. Nah teman-teman, ini materi dari tes SKB CAT penjaga tahanan. Untuk linknya bisa kalian download di sini, kalian salin ataupun linknya juga ada di deskripsi video ini, atau bisa kalian tulis ulang link ini dan masuk ke Google Chrome ya kalian untuk mendownload materi-materinya secara lengkap dan saya berikan secara gratis. Hari ini saya akan berikan terkait dengan soal-soal KUHP dan juga KUHP ya, karena ini masuk ke dalam salah satu kisi-kisi tes SKB CAT. Pada intinya teman-teman, beda KUHP dan KUHP itu, kalau KUHP itu merupakan yang berisi tentang sanksi ya. KUHP itu berisi sanksi, kemudian pelanggaran, atau tindak kejahatan. Itu isi dari KUHP. Jadi mengatur tentang sanksi bagi pelanggar. Pada intinya itu. Kalau KUHP itu merupakan ya, KUHP mengatur tata tertib prosedur hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana. Itu KUHP. Jadi saling berkaitan antara KUHP dan juga KUHP ini. Nah, contoh seperti ini. Seorang yang mencuri dihukum maksimal 5 tahun penjara. Nah, ini diatur dalam KUHP ya. KUHP. Jadi orang yang mencuri, membunuh, kemudian berita hoax ya, itu diatur ancamannya berapa, hukumannya berapa, jenis-jenis pelanggarannya apa, atau kejahatannya apa. Tetapi kalau dalam KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Kalau KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi saling berkaitan. Nah, KUHP ini mengatur prosesnya, proses tata cara ya dari pihak berwenang, baik itu Polri, Kejaksaan, Pengadilan dalam proses menangkap, menahan, mengadili serta memberikan putusan terhadap perlakuan pencurian tadi. Jadi kalau ini terkait dengan pelanggaran, jenis pelanggaran dan hukumannya, kalau ini proses dari pencuri tadi atau orang yang melanggar tadi selama menjalani dari dia ditangkap sampai dengan dia diputuskan vonis oleh pengadilan. Nah, diatur tata caranya itu dalam KUHP ya. Tahu kan bedanya sekarang? Nah, kita akan lanjut ke latihan soal. Nomor 1, siapakah yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan? Ingat, dalam sebuah proses peradilan ya, ada istilahnya penyelidikan, ada penyidikan. Jadi berbeda antara penyelidikan dan penyidikan ini. Nah, tinggal teman-teman nanti lihat soalnya apa. Kalau di sini siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan ya, penyidikan. Oke. Nah, kita lihat jawabannya apa. Kita baca dulu. Dalam KUHP pada pasal 1 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat PNS. Nah, tertentu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang yang melakukan proses penyidikan. Penyidikan itu apa? Proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan bukti-bukti guna menentukan tersangkanya. Nah, jadi penyidikan ini merupakan proses mengumpulkan bukti ya, mengumpulkan bukti untuk mengetahui siapa tersangkanya. Tapi kalau penyelidikan itu merupakan proses di mana penyelidik ya, beda. Penyelidik mencari, menentukan, melihat apakah sebuah kejahatan tersebut bisa dikatakan tindak pidana atau tidak. Nah, itu bedanya. Kalau dia bisa dikatakan suatu perkara itu masuknya ke dalam tindak pidana, maka proses penyelidikan akan berlanjut menjadi proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan untuk menemukan tersangka atau pelakunya. Nah, untuk penyelidikan ini, penyidik ya, siapa yang penyidik? Penyidik itu adalah PNS dan anggota Polri. PNS yang ditunjuk tentunya.
Kemudian kalau penyelidik hanya anggota Polri, ya. Jaksa itu tidak termasuk. Ya, jadi ini bedanya. Oke, paham ya sampai di sini? Jadi kalau penyelidik itu adalah PNS dan anggota Polri. Kalau penyelidik ya itu hanya anggota Polri. Ini penyelidik. Kalau penyidik itu PNS dan anggota Polri. Itu ya bedanya. Lanjut soal nomor 2. Berikut ini yang bukan jenis-jenis pidana pokok yang diatur dalam KUHP. Dalam KUHP itu ada berapa jenis-jenis pidana ya. Nah, termasuk juga pidana pokok. Yang bukan jenis pidana pokok apa saja? Pidana mati, denda, kurungan, tuntutan, dan perampasan. Oke, kita lihat. Nah, dalam KUHP pasal 10 pidana itu terdiri dari, atau pidana pokok itu terdiri dari pidana mati. Ada ya, pidana penjara. Pidana penjara sini nggak tuliskan tapi ada. Pidana kurungan, pidana denda, kemudian pidana tutupan. Nah, pidana tutupan ini kurang lebih sama ya dengan pidana penjara. Jadi kurang lebih sama. Tapi pada perlakuan saja yang berbeda. Nah, pidana perampasan ini bukan masuk ke dalam pidana pokok. Jadi yang bukan adalah yang E. Lanjut soal nomor 3. Pak Amir mengadukan perbuatan tetangganya kepada pihak kepolisian karena merusak tanaman di depan rumah. Setelah dilakukan musyawarah antar kedua keluarga, mereka bersepakat untuk berdamai serta menarik kembali pengaduan yang telah diajukan kepada pihak kepolisian. Berapa lama maksimal pengaduan tersebut dapat ditarik kembali? Nah, jadi kalau misalnya kita akan mengajukan pengaduan kepada pihak kepolisian, dalam ini Polres misalnya atau Polsek ya. Nah, kemudian kita akan menarik lagi pengaduan ini. Jadi kita menarik kembali pengaduan ini. Nah, masa penarikan ini berapa lama? Apakah 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan? Kita lihat. Dalam KUHP pasal 75 dijelaskan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Jadi 3 bulan hanya boleh ya. Nah, kalau pengaduan tidak ditarik selama 3 bulan, maka akan dilanjutkan ke dalam proses hukum. Nah, ini proses hukum. Itu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini nanti, pengaduan itu bisa ditarik maksimal 3 bulan waktunya. Lebih dari 3 bulan, maka akan dilanjutkan ke dalam proses hukum. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan mufakat jahat? Nah, jadi mufakat jahat itu apa? Kita lihat. Melakukan tindakan kejahatan yang didasarkan oleh sebuah rencana yang matang. 2 orang atau lebih yang telah bersepakat akan melakukan tindakan kejahatan, berniat melakukan penggulingan terhadap pemerintah yang sah, percobaan melakukan kejahatan, sebuah tindakan kejahatan yang dapat menyebabkan seorang luka-luka atau sampai meninggal dunia. Mufakat jahat. Jadi dalam istilah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu ada makar ya, ada mufakat jahat, kemudian ada tersangka ya, penjelasan umum seperti itu. Nah, kita lihat mufakat jahat. Dalam pasal 87 KUHP ya, dalam KUHP juga dijelaskan ya, dalam KUHP juga dijelaskan, KUHP ada bahwa mufakat jahat apabila 2 orang atau lebih yang bersepakat akan melakukan kejahatan. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Nah, itu. Kalau mufakat jahat berarti ada unsur pelakunya lebih dari 1 atau lebih dari dua orang, bisa kelompok ya. Itu mufakat jahat. Artinya orang itu melakukan tindak kejahatan secara bersama-sama. Itu yang dimaksud dengan mufakat jahat. Nah, teman-teman yang ingin bimbingan belajar, silakan kalian bisa, yang ingin tryout ya, silakan tryout masih dibuka kok. Formasi penjaga tahanan ada di sini, kejaksaan juga ada, KPK juga ada ya, atau formasi lainnya. Ini cara belinya, kalian bisa klik link ya, ada di bio Instagram saya. Jangan lupa gunakan kode voucher agar kalian mendapat potongan harganya. Lanjut soal nomor 5. Ada berapa jenis penahanan dalam proses peradilan? Oke, penahanan. Jadi dalam proses peradilan tersebut ada penahanan. Penahanan itu merupakan tersangka atau terdakwa yang ditahan ya, tersangka atau terdakwa. Jadi ada berapa proses penahanan? Kita baca terlebih dahulu. Berdasarkan KUHP pasal 22 terdapat 3 jenis penahanan. Jadi ada penahanan rutan, ada penahanan rumah, dan penahanan kota. Nah, ada 3 jenis ya. Penahanan rutan ini apabila tersangka terdakwa diletakkan di rutan.
Kalau penahanan rumah ini istilahnya orang tersebut tidak boleh keluar rumah karena dalam proses penyidikan atau penyelidikan. Kalau penahanan kota itu ibaratnya tahanan kota ya, kalau teman-teman sering dengar tahanan kota. Jadi dia tidak boleh keluar dari kota atau tempat wilayah dia di mana berada. Nah ini penahanan rutan ini terdakwa atau tersangka dimasukkan ke dalam rutan. Penahanan rumah tersangka terdakwa tetap berada di rumah dengan pengawasan ketat oleh pihak kepolisian. Kalau penahanan kota, tersangka terdakwa ditahan di kota atau kabupaten tempat tinggal dengan ketentuan wajib lapor. Nah itu bedanya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada berapa jenis penahanan, ada 3. Penahanan rutan, penahanan rumah, dan penahanan kota. Nah ini bedanya ya. Soal nomor 6, seseorang yang ditahan atas tuduhan telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk kepentingan pemeriksaan dapat dilakukan penahanan awal oleh penyidik selama berapa hari. Jadi penyidik ini tadi ya, penyidik ini tadi artinya anggota Polri. Nah, kemudian atau PNS yang ditunjuk. Nah, kemudian tersangka terdakwa tadi kalau melakukan tindak pidana terbukti akan dilakukan penahanan. Penahanannya itu berapa lama? Nah, kita lihat dalam KUHP pasal 24 dijelaskan. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari. Nah, ini penahanan awal ya, berarti 20 hari. Nah, kemudian apabila pemeriksaan belum selesai 20 hari ini ditambah lagi jadi 40 hari. Apabila nggak selesai lagi diperpanjang lagi 30 hari, diperpanjang lagi 30 hari sampai 120 hari totalnya. Kalau 120 hari tidak selesai juga, maka akan bebas secara hukum. Bebas secara hukum. Tapi kalau dalam selesai dalam masa 60 hari misalnya selesai proses penyidikan ditahan, maka dari Polri tadi dilemparlah berkasnya kepada kejaksaan. Ya, paham ya alurnya? Jadi penahanan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini anggota Polri atau PNS yang ditunjuk itu paling lama 120 hari. Untuk awalnya itu adalah 20 hari ya. Oke, 20 hari ini. Kalau tidak selesai perkaranya setelah dilakukan penyidikan ditambah lagi 40 hari, tambah lagi 30 hari, tambah lagi 30 hari sampai 160 hari batas waktu maksimal. Kalau 120 hari berarti nggak terbukti, nggak ada pembuktian, maka akan bebas orang tersebut secara hukum. Nomor 7, siapa yang disebut penuntut umum? Teman-teman sering dengar ya, penuntut umum menuntut inisial misalnya si A dihukum dengan hukuman mati. Nah, siapa penuntut umum ini? Apakah polisi, hakim, ketua pengadilan, jaksa, atau pengacara? Oke. Sesuai KUHP pasal 1 ayat 6B, penuntut umum adalah jaksa ya, yang diberikan kewenangan atas undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. Jadi D ya, D. Jadi jawabannya adalah jaksa. Nah, penuntut umum itu artinya jaksa yang diberi tugas dalam menjalankan proses peradilan untuk menuntut terdakwa atau tersangka terkait sesuai dengan hukumannya berapa ya, sesuai dengan jenis pelanggarannya apa, kemudian baru dituntut berapa tahun, atau bisa pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana dengan waktu tertentu, entah itu dari 1 hari sampai dengan maksimal 20 tahun. Oke, paham ya? Lanjut soal nomor 8. Budi mencuri seekor ayam milik tetangganya karena akan digunakan untuk pesta malam tahun baru. Wah, ini baru ya soal-soalnya. Ini soal implementasi lebih tepatnya. Sikap Budi tersebut akan dapat terancam pidana maksimal 7 tahun penjara dengan melanggar pasal. Pasal berapa kira-kira dia melanggar? Ini pasalnya pasal pencurian. Nah, pasal pencurian ini kalau bisa kalian hafalkan juga ya biar tahu. Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Jadi pasal pencurian itu dari 362 ya sampai 369 itu pasal pencurian. Tergantung, ada pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan ya, pencurian dengan kekerasan, ancaman sampai meninggal dunia. Nanti ada di sini kalian bisa baca. Kalau yang B368 itu pasalnya pemerasan. 372 penggelapan, 378 perbuatan curang. Kalau 396 itu utang piutang. Nah, jadi ini beberapa pasal yang mungkin bisa menjadi referensi teman-teman semuanya. Oke, habis ya. Jadi cukup 8 soal saya berikan. Nanti kita akan buat lagi kalau masih sempat waktunya. Intinya teman-teman download, pelajari ya materinya sebanyak-banyaknya agar teman-teman
nantinya saat menjawab soal SKB CAT itu tidak kelabakan lagi, atau setidaknya minimal kalian sudah bacalah ya, sudah baca sekali selama kalian belajar persiapan SKB CAT ini. Jangan tidak membaca sama sekali ya. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai selesai. Selamat belajar dan semangat, jangan lupa berdoa. Dan nanti kalau teman-teman lolos atau apa soal yang dapatkan, jangan lupa kabari, chat ya, bisa DM ke Instagram saya atau bisa komentar di video ini, atau kembali lagi ke video ini. Sekali lagi terima kasih dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.